warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Jendem Channel, di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan tentunya diberikan umur yang panjang. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, di pembahasan video kali ini saya kedatangan teman saya yang sama-sama juga beliau ini sebagai konten kreator khususnya di video YouTube ya teman-teman. Dan nanti saya akan tanyakan beberapa poin ke beliau. Ini beliau yang hampir subscribernya itu mencapai 1000 ya teman-teman, hampir di monet ini teman saya ini. Dan nanti saya akan bertanya itu rahasianya apa saja sih di dalam membuat konten video agar bisa mendapatkan view yang banyak, terus menarik subscriber agar tertarik pada video kita ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk yang belum subscribe, untuk subscribe channel saya. Jangan lupa like, share, serta komen. Dan selanjutnya sebelum kita next lanjut ke video, saya akan memperkenalkan dulu ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Darmawanto ya. Saya udah nge-YouTube udah hampir 1 tahun. Namun karena terkadang bosan, jadi saya jarang upload video, dan sekarang saya mulai upload video lagi, dan alhamdulillah ini udah lumayan ini Mas, sudah hampir 1000 subscriber. Hampir 1000 subscriber ini Mas ya. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini dari Mas Darmawanto itu nanti saya akan tanya ini teman-teman. Yang pertama ini Mas, saya mau menanyakan sama jenengan. Itu rahasianya apa Mas di dalam kita membuat sebuah video konten di YouTube agar bisa menarik view yang banyak dan menarik subscriber supaya tertarik pada video yang kita upload, kita tuangkan ke YouTube Mas? Coba. Kalau menurut saya pribadi sih, yang terutama itu konten ya. Iya. Yang penting kontennya itu jelas. Makanya kita ingin membuat konten apa, terus judulnya juga jelas, terus yang paling thumbnail itu, yang paling penting itu menurut saya itu thumbnail Mas. Oh iya, thumbnail. Soalnya kalau orang di YouTube itu ya biasanya itu kalau lihat gambarnya tuh wah bagus sekali, mungkin iya itu bisa menarik perhatian seseorang. Itu yang saya rasakan setelah saya sebelumnya nggak pernah itu edit thumbnail ya. Kalau dan sesudah diedit itu hasilnya itu lumayan bagus. Oh, berarti bisa menarik para subscriber untuk subscribe ke channel kita ya, Mas Darmawanto, seperti itu ya? Ya, namun mungkin kalau thumbnail itu untuk menarik perhatian, ingin membuka video tersebut. Oh iya. Kalau menarik perhatian, kalau ingin menarik subscribe itu mungkin isinya konten Mas. Oh, isinya konten. Berarti isi konten Mas Darmawanto itu yang dituangkan ke konten YouTube yang diupload itu berarti isi dari video tersebut itu harus real dengan judul yang diberikan atau gimana ini Mas keterangannya? Ya, harus real dengan judul yang diberikan. Namun dengan kemasan yang mungkin unik atau beda dari yang lain. Iya. Oh, seperti itu. Soalnya kan gini Mas Darmawanto, kadang maaf ini ya, saya tidak menyebutkan nama ataupun siapa saja, tapi banyak kita amati itu kok ada yang judulnya itu kok warna merah tapi isi kontennya itu kok warnanya kuning, seperti itu Mas. Jadi apa ya, kadang pendapat saya pribadi, saya juga selaku sebagai konten kreator di video YouTube itu sedikit banyaknya itu mengecewakan penonton ya, mengecewakan subscriber kita ya teman-teman. Kalau bisa itu misalkan kita ngonten tentang finishing cat semprot mobil atau motor, itu isinya
konten dan judul itu harus sesuai Mas Darmawanto. Benar nggak kayak gitu? Ya, betul sekali. Kalau kalau mungkin judulnya itu merah atau isinya itu kuning ya, Iya. mungkin orang itu wah langsung buka. Namun karena dia kecewa mungkin nggak bisa subscribe atau mungkin lihatnya itu cuma sebentar terus udah. Jadi itu bisa menambah reputasi buruk di channel video kita, Mas. Oh, seperti itu. Terus pertanyaan kedua ini yang saya tanyakan ke Mas Darmawanto ya teman-teman. Itu apa nilai kekurangan dan nilai kelebihannya itu dari konten video YouTube yang jenengan buat? Dalam artian itu ini sisi apa ya, sisi baik dan sisi buruk atau kekurangannya itu di dalam membuat konten itu menurut Anda gimana Mas Darmawanto? Untuk sisi baiknya dalam membuat konten itu Ya, untuk agar kita nggak bosan, Mas. ya, Mungkin kita seperti saya kan saya sampingnya ini jualan ya. ya, ya, Jualan terkadang hari libur kayak gini daripada di rumah ngapain kan, Mas? ya, ya, betul. Ya mungkin lebih baik mengerjakan yang bermanfaat lah. Ya mungkin kalau waktunya sempat bisa buat konten atau semacamnya yang bisa kita lakukan di rumah atau hal kerjaan samping lainnya, Mas. Oh iya. Ya teman-teman, itu pertanyaan kedua yang saya lontarkan ke Mas Darmawanto. Dan pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan itu seperti ini. Ada rasa jenuh nggak Mas ketika Anda membuat konten video short ataupun video YouTube, itu ada nilai kejenuhan nggak? Kadang kan setiap individu orang itu pasti ada rasa jenuh teman-teman. Jenuhnya itu gini loh, sudah buat konten yang dikemas sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, tapi subscribe itu nggak nambah hari demi hari. Itu yang kadang-kadang membuat apa ya, YouTuber pemula itu minder. Kadang dia suka mundur, padahal kontennya itu bagus. Kebiasaan yang terjadi itu di sekeliling kita, di masyarakat itu seperti itu yang dikeluhkan. Menurut Mas sendiri gimana cara membuat konten untuk menarik subscriber, Mas? Oh ya, gini ya teman-teman, di dalam membuat konten video YouTube, terutama yang saya bahas di podcast ini, itu yang pertama harus kita utamakan, kita kedepankan, itu yang pertama kualitas isi dari konten video kita. Seperti itu. Kedua, buatlah konten video yang sekiranya itu bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, di dalam membuat sebuah konten video YouTube, itu jangan pernah membohongi para subscriber, para penonton di YouTube. Dalam tanda kutip itu gini, yang kita buat konten itu isinya tentang misalkan budidaya ikan lele, tapi nanti di dalam pembuatan judul itu berbeda jauh dengan isinya, dengan tujuan judul ini bisa menarik view dan subscriber yang banyak. Seperti itu Mas, dan itu jangan pernah dilakukan oleh teman-teman, karena apabila teman-teman melakukan hal tersebut itu akan menimbulkan sebuah rasa kekecewaan dan apa ya, itu bisa terjadi mengurangi subscriber kita Mas Dar, seperti itu. Jadi jangan pernah dilakukan. Tanya lagi, Oh iya, gimana ini Mas Dar? kalau menurut Mas sendiri perlu nggak sih pakai mungkin kita alat yang mahal, mungkin kamera mahal atau mic yang mahal untuk membuat konten di YouTube? Oke, akan saya jawab teman-teman di sesi video podcast kali ini ya. Untuk membuat sebuah konten video di YouTube itu tidak memerlukan yang pertama mic Bluetooth yang mahal, yang harga 2 juta, 3 juta, bahkan 4 juta, itu tidak terlalu penting. Yang kedua,
tidak perlu memakai apa ya, kamera handycam ataupun kamera GoPro dan sebagainya yang bagus-bagus, itu tidak terlalu penting. Apakah perlu kita memakai apa ya, istilahnya itu perangkat tambahan biar video kita itu terlihat lebih elegan, lebih mewah, itu juga tidak perlu terlalu penting. Itu versi pendapat saya pribadi, Mas Dar. Dan pendapat saya pribadi, di dalam membuat sebuah video YouTube konten itu yang sangat-sangat diperlukan itu cuma satu, Mas Dar. Bukan dari HP, bukan dari ini dan itu. Hanya satu, isi dan kualitas video konten kita yang akan kita suguhkan kepada para subscriber kita. Seperti itu. Jadinya mau semewah apapun video yang kita tampilkan dengan apa ya, dengan istilahnya itu dukungan dari perangkat-perangkat elektronik tersebut, itu tidak bakal mempengaruhi kualitas daripada isi video konten kita. Yang sangat mempengaruhi itu adalah ide kreatif dari kita, dari hati dan pikiran kita yang kita tuangkan di dalam konten video, agar video kita itu dicari oleh para subscriber, disukai, dan tentunya otomatis itu akan menarik view ke dalam video channel kita. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin seperti itu saja Mas Dar yang bisa saya jawab dan bisa saya berikan di dalam video podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Jendem Channel, dan jangan pula untuk teman-teman jangan lupa juga subscribe channel Mas Dar. Channelnya apa ini Mas Dar? Saya Muhammad Jehan Official. Ya itu teman-teman, jangan lupa di subscribe kedua-duanya supaya tidak ketinggalan video-video yang menarik dan tentunya bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.